Oke guys, sebelum menonton jangan lupa subscribe. Subscribe bego. Ya, subscribe maksudnya. Awas. Kemana tuh bocah? Lah, panggilan tak terjawab dari Acil. Tumben-tumbenan dia nelpon pagi-pagi begini. Ada angin apa coba? Citra telepon balik nih. Diam semuanya, diam. Udah buruan angkat Cil, speaker biar kita dengar. Halo Cit, kamu di mana Cit? Halo Cil, kenapa nelpon tadi? Ada apa pagi-pagi nyariin saya? Begini, kamu lagi sama Aziza nggak? Atau kamu tahu posisi si Kipli sekarang di mana? Hah? Si Kipli? Aduh Cil, kagak usah nanyain anak itu deh. Semalam Aziza tuh udah ngamuk-ngamuk sama saya. Ngamuk gimana Cit? Beneran mereka ketemuan semalam? Ya kagak jadi ketemuan. Aziza bilang dia udah nungguin si Kipli sejam lebih di kafe sampai lumutan. Si Kiplinya kagak muncul-muncul. Ditelepon juga kagak diangkat. Akhirnya Aziza pulang dengan rasa jengkel. Kamu tahu sendiri kan Aziza orangnya gimana kalau udah di PHP-in gitu. Lah seriusan Cit? Tapi masalahnya dari semalam sampai pagi ini si Kipli juga kagak ada kabar sama sekali. HP-nya mati, nggak bisa dihubungin. Ya palingan itu bocah takut atau merasa bersalah, makanya mematikan HP. Atau jangan-jangan dia emang sengaja ngerjain Aziza. Ya nggak mungkin Cit, kamu tahu kan Kipli orangnya gimana. Dia bela-belain datang jauh ke Jakarta cuman buat ketemu Aziza. Masa iya sengaja ngerjain? Saya sama anak-anak panik banget nih. Takut si Kipli nyasar atau terjadi apa-apa di sana. Ya juga sih. Masa iya si Kipli tega banget begitu? Ya udah deh, gini aja. Kebetulan saya sama Aziza kan satu tempat kerja di kantor. Ini saya juga baru sampai kantor. Tunggu bentar, saya tanyain. Siapa tahu semalam si Kipli sempat ada ngehubungin dia lagi. Nah, siap Cit. Tolong banget ya. Tanya pelan-pelan. Kalau ada info apapun, langsung kabarin saya ya. Siap, tunggu aja. Aziza, saya mau nanya sesuatu, tapi kamu jangan emosi dulu ya. Nanya apaan? Kalau soal kerjaan, berkasnya udah di email. Tapi kalau soal si Kipli, please deh Cit, malas saya. Nah itu dia, justru soal Kipli Zah. Semalam pas kamu pulang dari kafe, dia nggak ada ngehubungin kamu. Atau mungkin tadi pagi ngechat kamu gitu. Boro-boro, kagak ada sama sekali. HP saya sepi, kayak kuburan. Maksud dia apaan coba? Katanya OTW, tapi ditungguin malah hilang di telan bumi. Saya ini ya, udah nahan capek abis kerja sampai rela kelaparan nungguin dia. Malah digantungin gitu aja. Zah, ini serius. Baru aja Acil nelpon saya sambil panik banget. Dia bilang si Kipli tuh sampai pagi ini kagak ada kabar sama sekali. HP-nya mati, kagak bisa dihubungi dari semalam. Hah? Serius kamu Cip? Tapi jujur semalam tuh pas udah di jalan pulang, HP saya beneran bunyi terus. Ada beberapa kali panggilan masuk dari nomornya Kipli. Lah terus kamu nggak angkat? Ya semalam saya emosi banget Cip. Pikiran saya udah kalap, kecapean abis kerja. Ditambah lagi gengsi karena merasa udah di PHP-in. Makanya tiap HP saya bunyi, sengaja saya nggak angkat. Aduh Aziza. Kok sekarang saya baru merasa berdosa banget ya Cip? Gimana kalau semalam dia nelpon itu sebenarnya lagi kebingungan nyariin saya? Atau lebih parah lagi, dia butuh pertolongan di jalan? Ya Allah, kalau sampai terjadi apa-apa sama si Kipli gara-gara gengsi saya semalam, mungkin saya nggak bakal bisa maafin diri saya sendiri, Cit. Udah Zah, jangan nyalahin diri sendiri dulu. Sekarang mending kamu coba telepon balik nomornya. Siapa tahu aja HP-nya udah aktif pagi ini. Ya iya, saya telepon sekarang. Ayo, please Kipli, angkat. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Aduh, nggak aktif nomornya, Cit.
Halo, dengan Polsek Palmera di sini. Ada yang bisa dibantu? Halo Pak, ini saya dokter yang menangani pasien kecelakaan atas nama Kipli dari Rumah Sakit Medika. Saya mau tanya, apakah pihak keluarga atau kerabat korban sudah berhasil dihubungi atau ditemukan? Waduh, belum dok. Saya barusan dari tempat rental motor tempat dia menyewa motor semalam. Tapi pemilik rental juga sama sekali tidak tahu kontak keluarganya. Yang ada dipegang cuma KTP aslinya yang beralamatkan Kampung Daglok. Belum ada satu kontak pun yang bisa dihubungi. Aduh, gawat Pak. Kondisi pasien saat ini sangat kritis dan butuh tindakan medis secepatnya untuk penanganan cedera kepalanya. Kalau kita harus menunggu keluarganya datang dari kampung, waktunya bisa terlalu lama dan berisiko fatal bagi keselamatannya. Begini saja dok, saya butuh tindakan secepatnya buat menyelamatkan nyawa anak itu. Silakan langsung lanjutkan penanganan medisnya sekarang juga tanpa perlu menunggu persetujuan keluarga korban. Tapi Pak, secara prosedur administrasi dan hukum rumah sakit, kami butuh tanda tangan pihak yang bertanggung jawab atau keluarga. Pihak keluarga biar urusan nanti. Silakan lanjutkan operasinya, biar saya yang bertanggung jawab ke depannya. Oke, baik Pak. Kalau Bapak sudah memberikan jaminan dan izin penuh, kami akan segera siapkan tim medis untuk tindakan darurat sekarang juga. Terima kasih Pak. Halo, coba cek HP kamu sekarang. Saya udah kirim foto truk. Tolong cepat cari dan lacak siapa pemilik dari truk itu. Soalnya sampai pagi ini nggak ada satupun pemilik atau sopirnya yang datang buat ngambil. Saya tunggu kabar secepatnya. Citra ngechat saya nih. Baca Cil, baca yang keras. Katanya, Cil, gue udah nanyain Aziza. Ternyata semalam mereka beneran nggak sempat ketemu sama sekali. Aziza bilang semalam Kipli sempat nelpon beberapa kali pas Aziza lagi di jalan pulang. Tapi kagak diangkat-angkat gara-gara Aziza masih emosi. Sekarang Aziza malah panik parah, merasa bersalah banget. Nah, tuh kan bener kata saya kemarin, Kipli bisa jadi tersesat. Aduh, ribet nih urusannya kalau sampai hilang di Jakarta. Apalagi nomornya nggak aktif. Bentar, masih ada lanjutannya nih. Nanti sepulang kerja sore ini, saya sama Azza mau langsung meluncur nyari si Kipli ke daerah yang terakhir Kipli sebut. Cil, balas WA si Citra, katakan ke Citra untuk selalu berkabar gimana kondisi di sana. Kalau butuh bantuan, mau tidak mau besok kita langsung terbang ke Jakarta juga. Topik, kamu seriusan? Kamu yakin mau nekat ke Jakarta juga? Iya Topik, Jakarta itu jauh. Ongkosnya juga kagak murah. Saya pun udah beberapa bulan tinggal di sana, masih linglung kalau soal jalan. Ya, kalau sampai ada apa-apa sama Kipli, ya kita harus ke sana. Walaupun itu bukan perjalanan dekat, tapi siapa lagi yang mau bantu si Kipli? Kasihan tuh anak, di sana dia sendirian, kagak punya siapa-siapa. Ya bener juga sih, kasihan si Kipli. Udah, saya udah balas nih. Ya udah, sekarang kita tunggu kabar dari Citra dan Aziza dulu sore nanti. Semoga aja si Kipli cuman kecapean terus ketiduran di suatu tempat. Citra dan Aziza kemana? Kok tiba-tiba nggak ada?